sering menggunakan masker. Tapi, sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Kebaktian pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta bumi langit dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Oleh sebab itu kami ingin selalu taat dan setia di dalam mengikut Engkau, apapun keadaan kami. Mari Tuhan, mampukan kepada setiap kami anak-anak-Mu tetap setia menghidupi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Di bala saatnya ya Tuhan, kami bersama-sama juga rindu mendapat lawatan dan sapaan-Mu dengan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu. Bila firman yang tertakluk tidak menjadi sia-sia, namun boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah ibadah raya kita kehadiran ya seorang yang mengaku percaya pada Kristus, yaitu Mbak Utik. Ya, silakan Mbak Utik ini. Nah, ini temannya Mbak Dira yang telah menanggalkan keyakinannya yang lama dan menjadi Kristus. Ya, Mbak Utik ini kemarin hari itu pakai hijab Bapak dan Saudara, dan Mbak Utik tidak melepaskan Kristus.
kita dukung dalam doa supaya iman yang boleh bertumbuh itu betul-betul menjadi berakar dan pada nama Kristus. Ya, oke, selamat datang, ya, selamat berbakti. Tuhan pasti memberkati. Ya. Ada yang lain nih, yang baru? Ya, karena memang kita batasi kehadirannya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini sungguh luar biasa untuk ibadah pada ini. Kita bersama-sama akan buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Saya membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dalam judul berikut, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawa kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab itulah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati setiap kita yang sudah mendengarkan firman ini dan membacanya dan merenungkan siang dan malam. Pasti Tuhan memelihara Bapak dan Saudara dan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini subtema yang kita angkat adalah indahnya berbagi di tengah keterbatasan. Ya, indahnya berbagi di tengah keterbatasan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hari-hari ini masih dalam suasana yang tidak mudah, dampak dari pandemi COVID-19, ya, maka secara logika, secara nalar, ya, di tengah-tengah situasi yang demikian ini, kemudian banyak orang yang menerapkan, ya, banyak orang yang menerapkan dengan manajemen, yaitu mengetatkan dalam hal pengeluaran. Dan logika masuk akal. Situasi yang sangat terbatas ini, kemudian banyak orang melakukan atau menerapkan manajemen pengetatan dalam hal pengeluaran.
dengan satu harapan tentu, ya, secara logika dan nalar, supaya pengelolaan ekonomi itu tetap bisa berjalan, minimal bisa bertahan. Maka tidak heran kemudian, jika itu yang terus dikembangkan, manusia cenderung menjadi egois, memikirkan kepentingan diri sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan komunitasnya sendiri. Namun pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita ingin belajar dari Alkitab bagaimana di Sarfat ada seorang janda yang dalam bacaan tadi kita semua sudah mendengarnya, membacanya, dalam situasi yang sangat-sangat terbatas. Tadi diinformasikan bahwa si janda Sarfat tadi tinggal punya satu genggam tepung dan sedikit minyak dalam bulir. Sementara Nabi Elia datang ke Sarfat oleh karena perintah Tuhan. Lalu Elia minta dibuatkan roti bundar, sebelumnya minta air. Secara moral dan logika jawaban janda Sarfat tadi tidak salah, karena memang dia jujur. Tepung tinggal satu genggam akan dimasak untuk dimakan dirinya dengan anaknya, dan setelah itu dia siap untuk mati. Logika dan namun kita tahu bahwa dalam cerita tadi dikisahkan, ya, bahwa janda Sarfat yang penuh dengan keterbatasan itu akhirnya dia rela berbagi kepada Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di mana letak keindahan dan berbagi itu? Mengapa pengajaran Alkitab melalui pengalaman hidup janda di Sarfat tentang berbagi dengan keterbatasan itu indah? Di mana letak keindahannya? Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, dengan berbagi di tengah-tengah keterbatasan itu ternyata menghadirkan rasa empati atau berbela rasa. Menghadirkan rasa empati atau berbela rasa. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita bersama-sama penuh dengan keterbatasan ini, namun kita bisa berbagi kepada orang yang benar-benar sedang membutuhkan, maka rasa empati itu akan menghadirkan rasa kesetiakawanan, menghadirkan kebersamaan, menghadirkan kepedulian, perhatian. Inilah yang akan kita rasakan ketika di tengah-tengah keterbatasan itu bisa berbagi kepada orang lain, terutama seperti Nabi Elia pada waktu itu yang haus, yang lapar. Dan ketika kita bisa berbagi itu, kita juga merasakan bagaimana rasanya orang itu ketika rasa haus, bagaimana orang yang sedang kelaparan itu. Itulah namanya berbela rasa atau berempati. Akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan, solidaritas, kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian atau perhatian terhadap sesama. Bukankah firman Tuhan mengajarkan dalam buku kasih, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan minggu yang lalu Pak disampaikan, ketika seluruhmu lapar, belah yang makan. Ketika seluruhmu haus, belah kamu minum. Memang tidak mudah, tetapi inilah yang diajarkan melalui firman Tuhan. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbagi di tengah keterbatasan itu menghadirkan
memberikan kenikmatan tersendiri sebagai tantangan iman. Kenikmatan tersendiri sebagai tantangan iman. Janda Sarfat yang penuh keterbatasan, bahkan sangat terbatas tadi, ketika kemudian dia mau berbagi, melakukan apa yang disampaikan Nabi Elia, disitulah ada kenikmatan tersendiri. Coba kalau kita merenung dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang kita berikan itu nilai tidak seberapa, tetapi ketika itu kita bagikan kepada orang yang sedang membutuhkan, lalu orang itu bisa menikmati betapa nikmatnya berkat yang kita bagi kepada orang itu. Mungkin hanya segelas air, mungkin hanya makanan yang tidak begitu mahal harganya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ketika kita berjalan dalam berlalu lintas jalan, kita menjumpai banyak orang yang berbagi kepada abang-abang becak, ya, kepada para pemulung, kepada penjual orang di baju itu, nasi bungkus dengan sekantong teh. Mungkin bagi orang yang berkecukupan itu hal yang tidak berarti, tapi bagi orang yang sangat membutuhkan itu sangat berarti. Disitulah nikmatnya ketika kita berbagi terhadap orang-orang yang dalam situasi yang sulit. Dan itu juga menjadi satu tantangan iman. Jangan sahabat tadi, ketika dia berargumentasi, tepung dalam tempayan itu tinggal satu genggam, minyaknya tinggal sedikit, dan itu akan kami buat, akan saya makan, dan anak saya setelah itu akan mati. Logika nalar. Tetapi Nabi Elia berkata, pulanglah, buatlah untuk aku terlebih dahulu, setelah itu baru kamu dan anakmu. Ini bicara masalah iman. Jikalau janda Sarfat tadi tetap menggunakan logika dan nalar, dia tidak akan mau melakukan. Dia pasti kekeh, oh tidak bisa. Karena secara matematis, secara nalar logika, ini kalau saya buatkan untuk Nabi Elia, itu pasti saya dan anak saya akan tidak bisa makan dan akan mati. Tantangan iman bukan? Tapi ketika Elia, ulanglah, buatkanlah roti bundar kecil untukku dulu. Untukku dulu. Ada untuk Nabi Elia, diajarkan untuk mengedepankan orang lain dulu daripada dirinya sendiri. Setelah itu buatlah untuk dirimu dan anakmu. Bapak Ibu, kalau tidak bicara masalah iman, janda Sarfat akan menolaknya. Tapi disitulah tantangan iman yang harus dilakukan janda Sarfat itu. Dan ketika tantangan itu dilakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Di dalam bagian ketiga, berbagi bukanlah rugi, malah semakin diberkati. Mari kita baca kembali bersama-sama bagian firman Tuhan di dalam ayat yang 16. Ya, ayat 16 kita baca bersama-sama. Mari kita lihat sana. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama dengan bersuara 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apakah janda Sarfat kemudian menjadi rugi? Halo? Apakah janda Sarfat kemudian menjadi mati? Tidak kan? Tidak rugi, tetapi malah diberkati. Orang lokal ning malah kebak khusus ini, gitu. Orang rugi malah bakti. Itulah hasil tantangan iman. Nikmatnya memberi luar biasa.
tergenapi dalam kisah seorang janda Safat dan juga digenapi dalam firman Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Kita baca Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25b. Kita baca ayat 24 sampai ayat 25b. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama Amsal 11 ayat 24 sampai 25b. 2, 3. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin. Itulah yang harus kita imani sebagai tantangan iman kita. Kalau kita berani menjadi janda Safat yang berani memberi di tengah keterbatasan kita dan dengan penuh keikhlasan, janji Tuhan pasti juga tergenapi atas hidup Bapak, Ibu, dan saudara, dan saya dan seluruh orang percaya. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, siapkah kita meneladani janda Safat yang dengan berbagi di tengah keterbatasannya. Dan kita sudah mendapatkan pernyataan firman Allah bahwa barang siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami terima. Ajarkan pesan kami tidak hanya cakap untuk mendengarkan, namun kami cerdas mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan ini. Sekalipun kami sadar hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah, bahkan dampak daripada pandemi virus COVID-19 sangat-sangat kami rasakan. Bahkan secara ekonomi kami sungguh-sungguh mengalami keterbatasan. Namun dengan firman-Mu pada pagi hari ini, ya Allah, kami diberikan satu pencerahan untuk kami boleh belajar menjadi seperti janda Safat. Dan kami yakin Engkau sang pemelihara kehidupan ini tidak sekali-kali meninggalkan buah perbuatan tangan-Mu. Engkau juga berfirman, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan kamu minum. Engkau berikan gambar burung-burung di udara yang tidak menanam dan menabur. Tuhan peliharakan. Bunga bakung yang di padang setiap hari Tuhan dandaninya. Maka kami yakin pasti bahwa kami sebagai umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, umat yang Engkau tempatkan di mana kami berada, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan akan merawat kami, memelihara kami, dan Tuhan memberkati kami supaya kami diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam bahasa hidup ini mungkin menjadi kesempatan kita untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti dalam firman, bila kita memberkati orang, kita tidak akan rugi, karena hitung-hitungan dunia sama surga beda. Seperti pujian pada hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
sungguh-sungguh kami pergulangkan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kami juga mau berbagi kepada sesama kami, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami yakin Tuhan memberkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa surga, saat ini kami bersatu menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon belas kasihan-Mu. Namun terlebih dahulu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, rasa sakit penyakit yang diderita. Kami berdoa untuk Mbak Buni Pinaringsi. Kami berdoa untuk Pandu. Kami berdoa untuk Wisnu. Kami berdoa Tuhan juga untuk trainer pasca hitam yang dialaminya. Kami berdoa untuk Bapak Stefanus Ardianto. Kami berdoa untuk Fabi. Kami berdoa untuk Ibu Ini Kustati, Ibu Ramisan, dan anak-anak yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kesakitan yang diderita. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Pia, dalam nama Tuhan Yesus, yang kami manis sebagai dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, mari Tuhan, Engkau malah menjamah dan mengurapi mereka pribadi lepas pribadi, dan Tuhan melihat iman mereka dalam nama Yesus. Iman mereka lah yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Iman mereka lah yang memulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang karena faktor usia. Kami teringat untuk Ibu Dalsari. Kami teringat untuk Bapak Ibu Satijo, Bapak Timotius Maringin, Ibu Rohman, Bapak Ibu Ramisan, Ibu Rusdi, Mbah Trio, Bu Surati, Mbah Loko, Tuhan, Ibu Efraim Nalinin, Ibu Lasima, Ibu Panoko, Tuhan, Ibu Wasilem, Tuhan juga Ibu Wajib Terminanto, dan anak-anakku yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu nama mereka, yang sedang mengalami kelemahan karena faktor usia. Mohon kiranya Allah suatu kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Dalam nama Yesus, jadikan mereka keteladanan iman bagi anak keturunannya. Terima kasih Tuhan. Bapak sekalian, pada pagi hari ini kami bersehati berdoa secara khusus untuk Mbak Putih yang mengambil keputusan untuk mengikut Engkau. Engkau tahu Tuhan tantangan yang harus dihadapi tidak mudah, rintangan yang harus dihadapi tidak mudah. Namun kami yakin Roh Kudus akan memampukan Mbak Putih melewati masa-masa yang tidak mudah ini, baik daripada suami maupun dari keluarganya, familinya, tetangga kanan kirinya, dalam nama Yesus. Mari Engkau teguhkan iman Mbak Putih, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga anak musuh-musuh akan menjadi ciptaan baru, lahir baru, bahkan akan menjadi kesaksian hidupnya di tengah-tengah kehidupan selanjutnya dimanapun anakmu ini berada. Proteksi dan kuasa darah Kristus anakmu Tuhan, sehingga segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mencoba akan menghancurkan dirinya, imannya, dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus, kami ikat dan patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Kalangan dan secara keseluruhan. Mari Tuhan memproteksi dan kuasa darah Kristus, sehingga di tengah-tengah wabah COVID-19 ini tak seorang pun anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di Kalangan dan khususnya yang akan Tuhan terpelihara, terberkati, terlindungi dan dijauhkan dari COVID-19 dalam nama Yesus. Bahkan jenis sakit apapun namanya dijauhkan dari seluruh jemaat-Mu dan diberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baru. Seluruh keturunan adalah proteksi kuasa Tuhan. Mereka akan melawan kepak sayap-Mu dalam perteduhan-Mu, dalam keselamatan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, pagi ini kami berdoa
untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jika kami memiliki pemimpin Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, bahkan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah. Mereka terus saling bahu-membahu bersinergi di dalam mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Satu perkara yang kami mohon kepada Tuhan, beri kekuatan kemampuan para pemimpin kami untuk senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada usia pandemi COVID-19 ini. Karena kami yakin pasti dalam nama Yesus COVID-19 akan segera berlalu dari negeri kami. Dalam nama Yesus negeri kami segera dipulihkan, bangsa ini kembali ke hidup yang normal, diberkati, hidup saling mengasihi, saling melayani, bahkan seorang yang lain saling peduli dan berbagi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa surga, sebentar jikalau kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur untuk berkati kuduskan suatu persembahan syukur ini berguna bagi kemuliaan dan peliharaan kerajaan-Mu melalui gereja Budikan Lamper Mijen ini. Bapa, terima kasih, kami serahkan sekelas doa dan permohonan ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berkata Tuhan, sekarang tengadahkan tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan setiap langkah kaki-Mu yang berpusat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Semua pujian
sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Glory to Jesus.